Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kepada yang terhormat Bapak Sofana selaku Kepala Sekolah SDN Turus, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di sini semua yang saya hormati, kepada CGP Bu Hani dan juga Bu Ratna yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini dalam cuaca yang panas-panas sedap seperti itu, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan yang benar, yakni ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak karena kesediaan penjenengan semua untuk menghadiri kegiatan CGP hari ini, yaitu tujuannya adalah untuk berdiskusi, memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah terhadap anak murid untuk masa yang akan datang. Itu adalah tujuan dari diskusi kita pada hari ini. Kemudian mohon maaf sekali Bapak Ibu karena kegiatan kita hari ini sehingga waktu penjenengan akan tersita mungkin 1 jam, kemudian pekerjaan juga tertunda gitu sebelumnya. Itu mungkin Bu awal dari saya memberikan ini terkait tujuan dari kegiatan hari ini, dan nanti akan dipandu langsung oleh Bu Ratna terkait nanti ada merumuskan kalimat rumpang yang akan dijadikan sebagai visi, dan mungkin sudah ada visi di lembaga ini tentunya sudah ada. Nah, nanti kita padankan dengan visi yang kita buat pada hari ini seperti itu. Kemudian setelah membuat visi, kita nanti juga akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut yang nantinya akan menjadi prakarsa perubahan, sehingga nanti untuk tahun berikutnya atau kegiatan berikutnya bisa dijadikan program sekolah seperti itu Nah, ini nanti langsung akan dipandu oleh Bu Ratna untuk fasilitasi terkait visi dan prakarsa perubahan. Oleh karena itu tidak akan panjang dan lebar dari saya. Silakan Bu Ratna untuk mempresentasikan hasil pembelajarannya dan juga memfasilitasi diskusi pada siang hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di siang hari ini dalam rangka berdiskusi visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mohon izin untuk membagikan materinya karena listriknya padam, akhirnya tampilan LCD-nya diganti dengan lampiran fotokopi. Jadi monggo Bapak Ibu, untuk lembar yang pertama ini adalah pendampingan individu sebelum kita memulai ke visi-misi, mari kita sejenak untuk membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan dan pengajaran. Nah, pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro itu adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tubuh anak atau murid. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Monggo untuk dibalik lagi. Berikutnya adalah tentang Merdeka Belajar, yang ini juga merupakan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan Nasional
yang kemudian diterapkan sebagai kurikulum di tahun ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar itu sebenarnya adalah bukan tidak belajar sama sekali, bebas, bukan seperti itu. Tetapi merdeka yang dimaksud di sini adalah berfokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Kemudian untuk tujuan Merdeka Belajar adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif. Jadi kalau selama ini mungkin pembelajaran kurang menyenangkan, oh berarti itu belum merdeka dalam belajar. Kalau selama ini pembelajaran masih anak-anak dituntut untuk diam, anteng, tidak boleh berekspresi, nah itu berarti belum merdeka dalam pembelajaran. Nah selanjutnya ada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada berapa ini? Ada 6 ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Boleh dibantu untuk membacakan Bu Selvi monggo. Yang pertama apa? Yang pertama itu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Oke. Untuk yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat dibantu Bu Uci. Apa Bu Uci yang keempat? Yang keempat bergotong royong. Oke. Dilanjutkan kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah 6 karakter yang diusung dalam kurikulum Merdeka Belajar. Harapannya peserta didik kita mampu menjadi profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 karakter ini. Nah ini Bapak Ibu, mari kita diskusikan tentang cita-cita kita untuk murid kita. Jadi sebenarnya masing-masing guru itu berhak untuk memiliki visi pribadi untuk siswanya masing-masing. Misalkan saya pribadi di kelas 6, saya ini kelas 6 karakternya seperti apa. Nah itu boleh untuk masing-masing guru memiliki visi pribadi. Nah di sini kita mari membahas bersama-sama untuk visi di sekolah kita tercinta. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kita memimpikan murid-murid yang, nah titik-titik. Monggo Bapak Ibu masukannya kira-kira menurut panjenengan semua dari pengalaman panjenengan mengajar entah itu di sini atau di tempat lain, di tahun ini atau di tahun-tahun sebelum-sebelumnya, kira-kira memimpikan murid yang seperti apa Bapak Ibu? Berkarakter. Oke, saya catat kok. Enggak, tolong dibantu untuk membuat aturan ya. Berkarakter, Bunda Sofi, terima kasih. Karakter apa Bunda? Ya, yang mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Nilai-nilai dari Pancasila. Oke, terima kasih Bunda Sofi. Monggo Pak Cici, Pak Sumana, kira-kira memimpikan murid yang seperti apa? Mempunyai disiplin yang tinggi. Mempunyai disiplin yang tinggi. Minta tolong dibantu dicatat ya Mbak. Terima kasih. Disiplin yang tinggi, bagus sekali. Biar tidak ada siswa yang terlantar ya Pak, termasuk gurunya. Monggo Bu Uci, mungkin dari segi pengajaran PAI, kira-kira memimpikan murid yang seperti apa Bu Uci? Yang memiliki Akhlakul karimah. sama dengan yang pertama ini tadi. Oh iya, sama Beriman bertakwa. beriman dan bertakwa. Nah, iya, seperti pelajaran Pancasila. Hasilnya ke menyeluruh. Kalau anak itu mempunyai iman dan takwa yang kuat, akhirnya kan akhirnya bisa mandiri, disiplin, seperti berkarakter juga. Oh iya, siap ditulis Bu Ani. Oke, masih ada yang mau berpendapat kembali? Monggo silakan. Bu Verina, monggo. Kira-kira menurut pendapat Bu Verina, memimpikan atau membayangkan murid itu seperti apa idealnya? Berkemauan keras ya. Berkemauan keras, usaha keras, punya kemauan, ya, punya keinginan, kemauan, iya. Oke. Lebih baik ya jelas. Kemauan untuk lebih baik. Istilah Islamnya apa Bu? Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Sudah? Oke. Boleh kita dibaca ulang Ibu ya? Boleh monggo dibaca ulang. Oke, ya. Ya, kita bacakan ulang. Kita memimpikan murid-murid yang pertama tadi berkarakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua mempunyai disiplin yang tinggi.
yang ketiga beriman dan bertakwa, dan yang keempat adalah mempunyai kemauan untuk lebih baik. Ya, oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan kembali? Monggo, silahkan. Pak Didi, mungkin dari segi olahraga memimpikan muridnya seperti apa? Memiliki sportivitas yang tinggi. Oh, sportivitas yang tinggi. Itu kejujuran. Kejujuran, ya. Itu juga penting di zaman sekarang ya. Oke, sudah cukup ya Ibu-Ibu, Bapak. Kita lanjutkan videonya. Nah, kita percaya bahwa murid adalah titik. Pripun Bapak Ibu, ini maksudnya kita percaya bahwa setiap anak itu misalkan mempunyai kebutuhan untuk makan, minum, untuk kasih sayang, seperti itu maksudnya. Nah, kalau menurut panjenengan semua percaya bahwa setiap murid itu apa? Setiap murid itu Tidak ada yang bodoh. tidak ada yang bodoh. Terima kasih Bunda. Berbeda. Ya, tidak ada yang bodoh. Setiap murid itu berbeda. Ya, yang poin kedua nggak apa-apa. Tidak ada yang bodoh. Yang kedua berbeda. Selain itu, apalagi yang kira-kira murid kita di kelas yang setiap hari kita temui Senin sampai Sabtu? Bertumbuh, ya betul, bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh ya, lebih banyak tumbuhnya daripada berkembangnya. Beda dengan kita ya. Sampai. Oke, terima kasih. Ada pendapat lainnya? Kita percaya bahwa setiap murid itu bagaimana? Untuk yang perempuan mungkin atau yang laki-laki itu bagaimana? Atau perkembangannya mungkin? Mau berpendapat lagi, monggo. Tadi jawabannya sudah tidak ada yang berbeda dan bertumbuh. Mungkin ada jawaban yang lainnya. Kira-kira murid kalau datang ke sekolah itu tujuannya setiap murid apa nih? Kita percaya bahwa setiap anak berangkat ke sekolah itu dengan apakah tujuannya sama atau mungkin ada perbedaan tujuan? Belajar. Apakah hanya ada yang ingin cuma jajan saja atau bertemu teman-teman? Kira-kira tujuannya sama atau berbeda? Berbeda. Sama. Ya. Makanya anak-anak ada yang pengen bermain saja, yang pengen Gimana nulisnya gimana? Gimana bisa tulisnya? nulis juga. Berarti tujuannya jadi kita percaya ya bahwa setiap anak bersekolah itu tujuannya untuk belajar, betul ya? Oke, semangat. Oke, lanjut ya Bu. Bapak, di sekolah kita mengutamakan apa? Ini mungkin setiap guru punya pendapat yang berbeda di setiap kelasnya. Bunda, Sofi mungkin punya pendapat kita mengutamakan apa di sekolahan? Kebutuhan seksual, oke. Pak Didi mungkin ada pendapat lain selain kebutuhan siswa? Kalimatnya hampir sama. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran boleh dicatat. Oke. Ya, yang lain siap-siap jawaban ya. Satu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, ini kita diskusi bersama. Ini saya juga sedang belajar dari Bapak Ibu panjenengan semua. Bu Sakti mungkin kita mengutamakan apa di sekolah? Kedisiplinan siswa juga. Kedisiplinan, oke, boleh ditulis. Disiplin dalam menyiram tanaman, merawat tanaman ya. Koordinator ini Bu, koordinator apa? Proyek Wijaba, ya. Bu Uci, monggo kita mengutamakan apa Bu Uci di sekolahan? Kalau di sekolah kita mengutamakan siswa yang berakhlak baik dan religius. Oh iya, berakhlak baik dan religius. Mengutamakan, iya, itu penting sekali berakhlak baik. Karena sekarang anak-anak butuh bimbingan ya dalam perilaku. Apalagi kesopanannya. Nah, kesopanan, boleh ya mengutamakan kesopanan ya. Boleh dicatat juga, mengutamakan kesopanan, betul. Oke, Bu Fe, monggo. Jujur, oke, silakan dicatat Bu Hani. Monggo langsung mengikuti mau. Itu masuk murid yang terlambat. Itu murid yang tidak disiplin ini. Murid belajar.
sebagai guru mengutamakan siswa yang bagaimana? Monggo di sini ada yang kosong, Bu Eni. Sportif ya, boleh ditulis sportif. Sportif itu mau menerima kekalahan dan kemenangan. Bisa menerima kesalahan Dan kalau menang pasti menerima. Caranya nilai jelek kan kadang ada yang tidak bisa menerima. Nah itu ya, tidak ada muridnya, malingnya juga. Monggo Bu Eni, ini masih ada kosong betul apa? Diisi rasanya masuk di sini. Burina monggo Burina, monggo tapi ini betul apa? Jadi Pak enggak putih. Ini loh. Ya, konsistenan. Ya makanya bisa berpendapat bersama Burina ini seru-seruan ini. Mana sebenarnya? Monggo Burina, monggo. Jadi yang sama. Iya, monggo. Ya. Aku kan. Tambah ada udah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali ya untuk diskusinya. Halaman berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau tadi itu versi kita memimpikan seperti apa. Nah ini dari versi murid kita. Kira-kira murid kita itu sadar betul kalau dia ke sekolah itu bagaimana? Harus menaati peraturan. Mentaati peraturan. Ya, boleh dicatat Bu Ani. Siswa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus mentaati peraturan. Iya, boleh silakan diisi. Ya, selain mentaati peraturan, kira-kira murid kita sadar tentang apa lagi ya? Iya, Bu. Monggo. Oh iya, betul ilmu itu penting. Ini untuk anak-anak yang satu ya. Untuk anak-anak dari Bu Ida, monggo kalau mau berpendapat Bu. Oh, iya. Iya. Berikutnya masih ada banyak nomor yang kosong. Murid kita di sekolah kita, murid di sekolah kita sadar betul bahwa napa malih Bu Eni monggo butuh dibimbing. Ya, monggo ditulis butuh dibimbing. Bu Rina, monggo Bu Rina mau berpendapat? Gak apa-apa Bu Rina. Untuk perhatian. Butuh perhatian, betul. Terima kasih sayang. Ibu-ibu gitu orang. Butuh perhatian, butuh kasih sayang. Monggo ada tambahan lagi, mungkin butuh nilai, butuh jasa, nggak ada gitu. Butuh nilai, butuh jasa. Butuh nilai satu. Bu Ani mau tambahan? Butuh nilai juga nggak ya? Oke, sambung ya. Ada 5 poin. Ya, kita lanjutkan Ibu-ibu dan Bapak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah ini kira-kira yakin untuk apa? Melakukan apa? Ini pertanyaan memang hampir mirip Bapak Ibu. Jadi kita diskusi perubahan, ikuti perubahan, makan ya? Oke, mengikuti perubahan. Mengikuti perubahan yang lebih baik. Dari kelompok tengah mungkin ya warga di sekolah ini yakin untuk, monggo Bu Hani mungkin punya pendapat lain, Bu B. Ya, semakin bingung. Monggo Pak Jadi, monggo Pak kira-kira apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengikuti perubahan, oke. Terus apa lagi? Apa Pak? Maju, ya maju. Terus belajar. Nama tuh lagi semua kreatif. Ya kreatif. Inovatif. Percaya diri. Warga di sekolah ini yakin untuk percaya diri. Ya disiplin. Apa malih? Sopan dan santun, betul. Sesuai di semua kelas sesuai untuk
yakin bahwa sopan santun itu penting deh. Terutama untuk guru-guru yang muda ini biasanya murid-muridnya cenderung Monggo dilanjut ya. Untuk berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini hampir mirip banget. Dari Ibu Ida mungkin ada penjelasan untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada satu contoh Kita dan warga di sekolah mungkin ini ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa berarti apa yang dimiliki sekolah ini berarti itu. Apa mungkin yang dimiliki sekolah ini yang bisa dimunculkan, yang istilahnya berpihak kepada anak, mungkin seperti itu. Mungkin kita, ya betul, potensi yang ada di lembaga ini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah mampu memberikan kebutuhan anak, misalnya seperti itu. Bagaimana yang lainnya juga bisa. Semoga yang lainnya. kita dan warga di sekolah ini paham bahwa SD kita mampu bersaing dengan SD. ya, bagus Pak. Ya, betul. Kita mau bersaing. Aku tahu ini juga SD. Mampu bersaing. Ya, Ini ya Bu ya. alasan moto itu. Atau mungkin kemampuan yang dimiliki anak juga bisa ditampilkan di situ Bu. Anak mampu, anak bagaimana, kan guru yang paham aset-aset yang ada di lembaga. Nah itu juga bisa, sebenarnya hampir sama dengan tadi ya Bu ya. Mampu mengembangkan bakatnya. Iya, mampu mengembangkan bakatnya. Iya. Mampu mengembangkan bakatnya, kemudian Dari bakat anak juga. Ya, bisa menggali. Tadi sudah menggali bakat. tadi sudah. Oh, sudah. Kemudian mampu Ada 4 poin ya. Bu Hani yang dicatat. Yes, kita lanjutkan ya. Untuk berikutnya adalah kesimpulannya. Cita-cita kita untuk murid. Nah ini kalau sudah kata kesimpulan ini kayaknya terakhir ya. Sepertinya tapi belum, masih panjang. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Setelah kita diskusi tadi, kira-kira cita-cita kita untuk murid kedepannya itu yang paling utama apa? Bertakwa dulu ya Ibu. Ya bertakwa. Beriman apa buatan? Beriman dan bertakwa. Paket deh. Beriman dan bertakwa kepada siapa nih? Pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang masuk kulon ibu kan mayoritasnya Islam. Sebagai masa dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pancasilais. Nomor dua. Oh, karena aku berkata. Tulis dulu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai manusia yang Pancasila. Ngampun Pak Di. Jadi cita-cita kita untuk murid ini yang sesuai dengan mungkin mudah-mudahan ini sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai manusia yang berpancasila. Berpancasila atau berkarakter Pancasila ya. Monggo yang lainnya boleh berpendapat meskipun
meskipun kelihatannya sudah dirangkum Pak Cici, nanti boleh dimunculkan karakter-karakter lainnya, misalkan seperti tadi ada apa, jujur, ada apa, itu boleh dimunculkan. Oh, oke, dimunculkan juga ya, berkualitas. Cinta lingkungan boleh ya, ngomong ditulis. Monggo Pak Sukana mungkin ada tambahan untuk kesimpulannya Pak. Oke. Ini kegiatan jalan menaksen. Monggo diterang boleh ya. 4 poin ya, beriman dan bertakwa, berkarakter Pancasila. Oke, cakap teknologi. Nah ini sekarang guru sudah mulai harus cakap ya. Murid-murid sudah literasi digital. Oke, sampai sama ya, literasi digital. Ye, ada tambahan lagi monggo? Monggo Bina. Dan apa mangi itu cita-cita kita untuk murid. Kalau pas hari-hari kita sering dengar misalkan anak berantem itu kira-kira harapannya kita apa Bapak Ibu? Biar tidak ada yang laporan rukun boleh diisi rukun. Apa? Saling mencintai sesama teman. Apa Pak mencintai? Sayang menyayangi ya. Boleh dimasukkan. Atau mungkin pas hari Senin harapannya tidak ada murid-murid yang masuk ke ruang guru waktu upacara itu kira-kira apa? Sehat, boleh disiplin, ya maksudnya. Kalau begini berbeda alasannya semuanya betul. Kan kalau hari Senin itu banyak sesuai itu. Dia maksudnya itu juga. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, atau mungkin ketika murid biar tidak mencoret-coret meja sembarangan atau fasilitas tembok, mungkin itu apa istilahnya? Iya. Tertib. Memberikan uang untuk menyalurkan bakatnya. Ya itu. Berkat memberikan Mengembangkan bakatnya. Ya. Menyalurkan bakatnya. Aja dimulai kesimpulan cita-cita kita untuk murid. Ya, mampu menyalurkan bakat. Ini mungkin tidak di kelas 6 karena kalau di kelas 6 itu banyak murid yang tangannya gitu. Di kelas mendingan sampai deh. Karena berikan pemusik itu. Sampun dia kesimpulannya ada banyak. Monggo Bu Ani bisa dibaca kembali. Baik, saya membacakan kesimpulan dari cita-cita kita untuk murid di sekolah kita tercinta ini ya. Yang pertama tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkarakter Pancasila. Selanjutnya berkualitas, cinta lingkungan, literat. Ini tadi bisa literasi digital maupun yang bukan digital. Kemudian cakap teknologi. Selanjutnya ada saling menyayangi dengan teman, sehat jasmani dan rohani, disiplin, rukun, mampu menyalurkan bakat yang dimilikinya. Ya, terima kasih. Itu semua merupakan pemikiran kita semua ya. Selanjutnya mari kita buka visi sekolah kita SDN Lurus Kecamatan Kangrejo.
izin membacakannya ya Pak Sopana. Berkualitas, literat, berkarakter, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli lingkungan, dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, yang akan kita diskusikan Bapak Ibu ada 2 poin. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Cita-cita kita itu yang barusan kita bahas tadi. Apakah sudah sesuai atau belum? Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, kita satu-satu ya. Yang pertanyaan pertama, kira-kira menurut panjenengan semua selama ini sudah selaras atau belum visi dengan cita-cita kita untuk murid? Selaras. Ada yang perlu ditambahkan? Ya, ada yang ingin ditambahkan. Karena tadi di kesimpulan cita-cita untuk murid itu ada cakap teknologi, dan di visi sekolah kita belum ada. Ya, tadi kan di cita-cita literat sendiri, cakap teknologi sendiri. Nah, ini mungkin bisa didiskusikan apakah masuk atau ditambahkan seperti itu. Ya, monggo saya kembalikan ke Bapak Ibu semua untuk yang belum ditambahkan tadi poin cakap teknologi. Mungkin sebagai gambaran, cakap teknologi itu anak-anak yang bisa menggunakan teknologi dengan baik, tidak hanya menggunakan HP tapi seenaknya dewe atau menggunakan HP tanpa kenal waktu, tidak. Tapi kalau yang dikatakan cakap mampu menggunakan secara positif penggunaan teknologi. Berikut Bapak Ibu, untuk sekarang ini apakah cakap teknologi menjadi penting bagi anak-anak? Mau bersuara ya, kalau diam saya tidak bisa membaca bahasa kamu. Mau bersuara. Mungkin kita bisa lihat jasmani dan rohani. Dengan jasmani dan rohani. Oh iya, Ditambahkan ya. jasmani dan rohani. Belum masuk ya di visi sekolah kita. Pripun Bapak Ibu, ini kesepakatan bersama. Apakah sehat jasmani dan rohani kita tambahkan pada visi kita yang baru? Cakap teknologi itu Iya. Oh iya, betul sudah. Karena visi itu sebenarnya sesuatu yang mudah dan bermakna. Oke, monggo berikut. Cakap teknologi belum masuk dalam visi mata nggih. Poin Karena mungkin usia jasmani itu masuk berkualitas kan bisa toh, sudah dimasukkan dalam berkualitas dan segalanya itu bisa. Jadi kualitas. banyak Masuk yang kualitas yang ada sampai masa masuk itu juga. ya, berarti untuk yang tambahannya tadi digital, cakap teknologi. Ya. Berarti ini sudah menjawab pertanyaan nomor 2 deh. Sudah, oke. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Oke. Nah, setelah kita sudah merumuskan visi dulu ya. Merumuskan visi dulu, berarti visinya sama seperti visi sekolah, namun ada penambahan cakap teknologi digital. Berarti saya ulangi nanti mohon direvisi kalau ada yang salah. Berkualitas, literat, berkarakter, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli lingkungan, cakap teknologi digital, cakap teknologi mawon ya, cakap teknologi dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Nah, ini maksudnya gini Bapak Ibu, kan di visi kita itu ada banyak poin. Misalkan cakap digital, atau misalkan tadi kita lingkungan, peduli lingkungan. Nah, inisiatif perubahannya itu adalah contoh konkret yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi itu. Jadi tidak perlu semuanya kita kira-kira apa ya untuk mencapai semuanya ini dalam satu kegiatan seperti itu, tidak mungkin.
Jadi fokus pada satu poin saja, kira-kira mana yang mau ditampilkan inisiatif perubahan. Kira-kira yang urgent yang mana yang perlu dilakukan perubahan dan dilakukan secara konkret. Jadi Bapak Ibu akan buka visi sekolah kita. Dari poin-poin itu, kira-kira mana yang perlu ada inisiatif perubahan. Apakah dalam hal berkarakternya atau peduli lingkungannya? Monggo silakan Bu Ani mau berpendapat. Menurut saya yang peduli lingkungan, karena masih terlihat terkadang anak-anak itu belum sadar untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi ketika dan juga kadang ketika gurunya masuk kelas itu ternyata belum ada yang piket meskipun kita sudah membagi regu piket. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Setuju? Peduli lingkungan yang akan kita bahas untuk inisiatif perubahan? Setuju ya? Mohon berikutnya. Kaitannya dengan disiplin, sebenarnya kan sudah dibentuk piket, namun tidak melaksanakan piket, berarti kan tidak disiplin. Berarti ya, disiplin. Jadi Karakter disiplin. Apa ya? Oke, mari kita. Bukan cuma disiplin, karakter apa ya? Dan masalah jujuran juga. Iya, betul. Semua Ya, berarti apa cinta peduli lingkungan atau berkarakter? Karena ini dua poin yang beda divisi. Berkarakter atau peduli lingkungannya kah? Monggo, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau mengacu pada tujuan pendidikan nasional itu semuanya adalah penjabaran. Nah, sedangkan tujuan utamanya adalah mengembangkan potensi. Nah, potensi itu bisa termasuk mengembangkan peduli lingkungan, disiplin dan sebagainya. Jadi yang kita tekankan ini adalah potensi, mengembangkan potensi anak. Mau dibawa ke mana anak itu? Mau dibawa ke disiplinnya, mau dibawa ke lingkungannya, mau dibawa ke karakternya gitu. Jadi potensinya, potensi anak itu yang harus dikembangkan. Oke. Yang lainnya setuju ya? Pengembangan potensi. Berarti untuk kalimatnya pribodi, kalimat prakarsa perubahan. Misalkan contohnya meningkatkan disiplin siswa dalam. Jadi potensi yang dipilih itu mungkin salah satu potensi yang ya kita fokusnya di potensi. Oke, potensi apa ya? Masih pertanyaan lagi ya? Gambarannya gimana potensi itu? Oh, gini. Ada kaitan antara visi itu dengan tujuan pendidikan nasional. Oh, iya. Antara tujuan pendidikan dan visi itu arahnya ke potensi. Jadi dinas menjadi tentang Orang pada hari ini sudah pagi lah, jam 1 sampai jam 3, kemudian besok pagi dikumpulkan dari untuk pendidikan. Saya yang sampai besok. Teror ya bu. Oh ini ada dilanjut. Saya lanjut. Ya tadi potensi apa yang mau digali? Satu potensi mana? Monggo. Agar nanti kita muncul prakarsa perubahan yang urgent di sekolah. Yang terjadi di sekolah kita ini, misalnya satu tadi dikatakan peduli lingkungannya kurang, mungkin disiplin apanya lagi, ya bisa. Penekanan potensi, mengembangkan potensi. Ada ini potensi untuk peduli lingkungan, ada yang budi pekerti, ada yang disiplin. Monggo mau yang mana yang akan dibuat prakarsa? Mungkin itu bisa dilakukan di bagian karakter kalau karakter semua terbaik baik usaha baik itu semua kan bisa toh kalau karakter bagus anaknya diarahkan kemana saja kan bisa. Ya, juga berkarakter, juga peduli lingkungan Juga peduli, juga disiplin, juga patuh. Mengalir nanti. Oke, siap. Berarti kalau disimpulkan kalimat prakarsa perubahannya meningkatkan karakter siswa dalam mencapai potensi. Iya, meningkatkan. Tentu aja ya. Kalau prakarsa perubahan meningkatkan atau mengarahkan siswa
menguatkan karakter siswa untuk meningkatkan potensi. meningkatkan potensi masuk tersiswa untuk menguatkan potensi. Kita lanjut berikutnya, Bapak Ibu, ada bagja. Mungkin ini hal baru bagi sebagian dari kita. Bagja itu merupakan langkah atau cara-cara untuk mencapai prakarsa perubahan. Yang pertama itu B, artinya buat pertanyaan utama. Nah, untuk pertanyaannya ini, apa yang bisa kita lakukan berarti untuk mencapai tadi yang disebutkan Bunda tadi, menguatkan karakter untuk meningkatkan potensi. Maka bisa monggo Bu Ani untuk ini langsung ditulis di pertanyaan mau langsung jadi. Untuk pertanyaannya bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan untuk bisa kita lakukan untuk menguatkan karakter. Kira-kira jawaban umumnya apa Bapak Ibu? Cara menguatkan karakter itu kira-kira dengan apa? Memberi contoh. Oke, untuk jawaban cukup satu kan ya, memberi teladan atau contoh. Oke, kita lanjut. Setelah membuat pertanyaan, yaitu A, atur eksekusi. Atur eksekusi ini isinya tentang menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan. Mohon maaf ya. Berikutnya itu ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu di halaman mana? Ya, ayat kedua, terima kasih Bu Eni selaku DP angkatan 9. Terima kasih atas koreksinya. Ayat pertama itu ambil pelajaran. Isinya itu tentang mengenali kekuatan atau aset potensi peluang kegiatan penyelidikan. Atau ini mungkin bisa dilihat dari orang yang sudah sukses, kan ya? Ambil pelajaran dari seseorang yang sudah melakukan itu, kan ya? Pertanyaannya berarti, Bapak Ibu, siapa yang sudah menerapkan? Siapa yang sudah menerapkan prakarsa tersebut? Kira-kira kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, jawabannya apa Bapak Ibu? Siapa yang sudah menerapkan pendidikan karakter? Atau mungkin contoh sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkan, atau mungkin guru yang sudah menerapkan, mungkin dari Bapak Ibu juga bisa. Siapa yang sudah menerapkan? Atau mungkin kita jawab Bapak Ibu guru, atau yang ada di sekolah kita kan sudah menerapkan, sudah menerapkan pendidikan karakter, sebagai pelajaran tadi. Jawabannya itu dari Bapak Ibu guru. Ya, lanjut untuk B. Oh ya, G. BAG. G yaitu dari mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Ya, impian kan, ya, atau mungkin apa harapan saya ketika karakter anak itu sudah terlaksana, kan apa harapan kita gurunya guru yang menggali mimpi. Kira-kira kalau anak sudah berkarakter itu yang seperti apa? Kalau menurut panjenengan semua seperti apa Bapak Ibu? Anak yang berkarakter itu yang ketika anaknya ada perubahan.
ada perubahan, berarti ya menunjukkan perubahan perilaku mungkin. Harapannya ke depan kalau misalkan ini terlaksana berarti ada perubahan di perilaku siswa. Oke, G-nya sudah, berikutnya itu BAGJ. Tidak mau salah. J, jabarkan rencana. Kira-kira kalau untuk menjabarkan rencana detailnya, konkretnya, pertanyaannya apa saja ya Bapak Ibu? Brina, langkah apa yang mau diambil? Iya, sudah. Langkah terobosan apa yang akan diambil? Ya, ada di sini. Kira-kira jawabannya apa Bunda? Sekalian Bunda, pertanyaan dan jawaban. Apa Bu Eni? Dari pertanyaan apa yang akan diambil untuk menguatkan karakter? Boleh satu jawaban dari Bu Sati, Uci, Bunda, dari Pak Sumana, monggo. Burina, monggo Burina. Burina langkah dari mulai fisik Atau membuat program kerja untuk menguatkan karakter, atau membuat kebiasaan karakter, kan? Tuh seperti yang ada di belakang. Apakah itu? Kebiasaan ini betul ini. Oke, terakhir BAGJA. A atau eksekusi. Kita sudah membuat rencana perubahan dan kita sudah membuat BAGJ tadi ya, kurang A yaitu atur eksekusi. Di tahap ini kira-kira siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, kemudian bagaimana memonitoring masuk ya? Kan kalau eksekusi itu kan berarti pelaksanaannya dari kegiatan tadi sudah kita misalkan pembiasaan karakter. Nah pelaksanaannya seperti apa, kemudian siapa yang memonitoring? Atau di Bapak Ibu atau ada masukan lagi pertanyaan tentang atur eksekusi? Ya jawabannya apa deh? Jawabannya bisa pembuatan jadwal, kemudian yang memonitoring silakan Bapak Ibu untuk pembuatan karakter. Guru masing-masing apa deh? Sampai ya Bu Ani sudah catat ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas pendapatnya yang luar biasa, atas semangatnya. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini akan terlaksana di pembelajaran sehingga berdampak positif kepada peserta didik kita di kelas. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tadi banyak salahnya juga. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu PP, Ibu Ida. Ya. Terima kasih dari Allah yang meriah juga untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini sangat luar biasa. Memang benar kegiatan kita hari ini adalah pembelajaran untuk CGP. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ternyata dari diskusi ini penjenengan sudah bisa membuat visi dan juga prakarsa perubahan yang nantinya bisa diterapkan di lembaga penjenengan, sama-sama. Nah, dari kegiatan ini tadi jenengan sudah aktif ya, semuanya sudah mengungkapkan apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan sehingga menghasilkan sebuah visi. Nah, itu tidak serta-merta akan berhasil tanpa apa Bu? Tanpa kolaborasi penjenengan semua. Pak Sumana tidak bisa mencapai visi itu sendirian ya, tanpa penjenengan semua. Jadi harus bersama-sama, bergotong royong, berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai visi tersebut. Dan selanjutnya dalam prakarsa perubahan tadi menitik beratkan pada apa tadi karakter ya Bu ya, karakter anak. Nah ini juga tidak bisa dengan berdiri sendiri, misalnya kelas 1 sudah terlaksana, kelas 2 belum dan sebagainya ya, ada banyak
kegiatan mungkin sehingga belum terlaksana. Nah, ini tidak akan berhasil semuanya tanpa dukungan dari seluruh pihak. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 harus saling mendukung, saling bersemangat sehingga kegiatan meningkatkan karakter anak ini dapat berjalan dengan lancar dan tercapai. Seperti itu ya Bu. Jadi perlu dukungan dan kerja keras semuanya. Nggih, itu alhamdulillah nggih hari ini sudah tercapai terkait visi yang sangat luar biasa. Bisa ini Bu Rana bisa dibacakan lagi terkait visi yang hari ini. Monggo silahkan dibacakan lagi. Ya, terkait visi dan juga prakarsa perubahannya. Nah, ini berarti hasil dari diskusi ini Bu ya. Nanti bisa dilaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, monggo. Visi sekolah berkualitas, literat, berkarakter, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, peduli lingkungan, cakap teknologi dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk prakarsa perubahannya menguatkan karakter siswa untuk meningkatkan potensi siswa. Luar biasa sekali ya. Visinya itu sudah mencakup semua mimpi dari warga sekolah ya, untuk masa depan anak-anak didiknya. Ini sudah berpihak kepada anak menurut saya. Kemudian mungkin dari Pak Sofana ada yang ingin ditambahkan dari visi yang sudah dihasilkan tadi? Sudah cukup ya. Terima kasih. Mungkin sekian dari kegiatan pendampingan Bu Ratna terkait fasilitasi visi dan prakarsa perubahan. Mohon maaf Bapak Ibu semua, mungkin dari saya memoderasi kegiatan ini ada kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja gitu ya, baik dari tutur kata maupun dari tingkah laku. Dan juga terima kasih sekali lagi atas kelonggaran waktunya sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan tetap semangat aktif semua. Aplaus dulu dong untuk kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.